Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di apa ya video ini saya buat karena ada beberapa keresahan yang saya pikir ini terjadi di setiap tahun, di awal tahun. Pada saat penyusunan perjanjian kinerja. Jadi dari beberapa informasi saya menyimpulkan ada yang pertama itu PK itu berdasarkan isu strategis, di mana isu strategis ini kemudian ter, ter apa ya teruraikan di dalam pohon kinerja. Jadi PK itu bisa jadi adalah komponen di dalam pohon kinerja. Lalu PK itu ada juga yang mengambil dari mandatori. Dia adalah penugasan-penugasan langsung yang sesuai dengan peraturan-peraturan regulasi-regulasi teknis yang mengatur pada suatu jabatan dan kewenangan. Nah, di sini banyak yang akhirnya ada beberapa narasumber yang ada lagi beberapa narasumber itu yang bilang bahwa PK itu sesuai jenjangnya, final outcome itu berada di eselon 2, lalu di eselon 3 itu bisa mengampu indikator yang terdapat di dalam program, eselon 4 di indikator pada kegiatan. Ada lagi narasumber yang pernah saya ikuti acaranya itu menyatakan bahwa indikator program itu menjadi sasaran kinerja atau indikator kinerjanya yang berada pada eselon 2. Jadi indikator program sama dengan indikator eselon 2. Terus indikator kegiatan itu diampu oleh eselon 3. Setahu saya ada satu program itu, ini pernah saya tanyakan juga di Kemenpan waktu itu di di YouTube-nya Menpan itu, suatu live itu tentang rencana aksi kalau nggak salah, yang membahas rencana aksi itu. Saya pernah menanyakan bahwa satu program itu bisa diampu oleh lebih dari satu dinas. Satu program diampu oleh lebih dari satu dinas. Bisa jadi satu dinas itu terdiri dari beberapa program. Nah,
pertanyaan saya yang dulu saya tanyakan di Menpang itu adalah, kalau satu program itu diampu oleh lebih dari satu dinas, bagaimana perumusan indikator programnya? Jika indikator program ini akan kita gunakan menjadi indikator kinerjanya eselon 2. Pada saat itu saya mendapatkan informasi bahwa disesuaikan dengan urusannya. Jadi walaupun nama programnya sama, indikator eselon 2-nya tetap menyesuaikan dengan urusannya. Ini yang kemudian saya kembalikan lagi ke tupoksi, bahwa sebetulnya yang bisa, yang lebih relevan untuk dijadikan indikator sasaran kinerja itu sebetulnya untuk di tingkat utamanya untuk di eselon 2 ya, itu terkait urusan, bukan terkait nama program atau nama kegiatan atau nama anggaran yang lain, indikator anggaran yang lain gitu ya. Tidak, saya selalu berusaha untuk membagi antara kinerja jabatan atau urusan dengan kinerja anggaran. Saya selalu membagi itu. Jadi kinerja anggaran itu adalah hanya sebuah support untuk menunjang ketercapaian kinerja jabatan atau kinerja utama atau kinerja urusannya kita. Saya biasa menyebutnya kinerja urusan. Nah, sebetulnya yang kita cari dulu itu adalah kinerja utamanya. Karena di Permenpan 89 pun kita selalu mencari kinerja utamanya dulu, mencari isu strategis, mencari permasalahan dulu. Apa masalah yang terjadi di lingkungan kita, yang terjadi di lingkungan kita. Setelah itu kita mencari pemecahannya, kita mencari CSF-nya, dan dari CSF itu dibahasakan menjadi bahasa sasaran, lalu cari lagi apa yang bisa dijadikan sasaran kinerjanya gitu. Jadi kita mencari dulu sasaran kinerja. Setelah itu anggaran ini kita kaitkan dengan sasaran kinerja yang ada. Jadi bukan dibalik. Sasaran kinerja itu adalah sasaran anggaran. Secara indikator kinerja sasaran jabatan itu bukan indikator program kegiatan ataupun subkegiatan. Nah, ini kalau saya salah, saya mau dikoreksi ya. Saya mau dikoreksi. Jadi kita tarik dulu, kita tarik garis benang merahnya antara isu strategis, terus CSF, faktor-faktor yang mempengaruhinya, terus bagaimana cara solusinya, terus menjadi sasarannya. Baru yang terakhir adalah apa sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja ini tadi, termasuk ya, salah satunya adalah sumber daya anggaran. Kemarin sempat saya juga berdiskusi bahwa anggaran ini cukup dilihat ya sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan gitu ya, dan diukurnya itu sebetulnya bukan dengan indikator program. Diukurnya artinya gini, indikator program itu tidak harus bersifat outcome gitu ya, karena outcome-nya itu ada di indikator sasaran kinerja. Indikator program itu adalah sebuah kumpulan aktivitas kalau saya bilang, karena anggaran itu digunakan untuk melaksanakan aktivitas.
bukan dampak dari aktivitas. Dampak dari aktivitas yang dilakukan di dalam subkegiatan. Kalau kegiatan program, ini kan kita selalu berbicara tentang aktivitas gitu. Jadi yang dicari itu adalah apa sih kinerja utamanya gitu, apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita perjanjikan di dalam BK. Outcome-nya ada di sini. Jadi sekarang kita kerja itu bukan lagi mindsetnya untuk ngabisin duit, untuk bekerja, ngabisin duit, bekerja sesuai rencana aksi. Tidak hanya itu, kita dituntut lebih, kita dituntut untuk mencapai outcome. Kita dituntut untuk mencapai outcome. Nah, jadi mohon maaf, saya mohon apa namanya, informasi lebih lanjut dari teman-teman yang mungkin mengetahui. Bagaimana menurut teman-teman semua, sahabat-sahabat perencana, apakah memang relevan jika indikator program itu dijadikan indikator sasaran? Karena kalaupun apa ya, saya pembahasannya itu indikator program itu ya itu tadi sekumpulan aktivitas atau serangkaian aktivitas gitu ya, kumpulan aktivitas yang sifatnya output tentunya ya. Kalau aktivitas kita bicara output, uh, sedangkan kinerja itu bersifat outcome gitu. Jadi bagaimana menurut teman-teman tentang hal itu, apakah memang bisa indikator indikator kinerja itu sama seperti indikator program, apakah diizinkan utamanya di eselon 2 dan eselon 3? Karena saya merasa eselon 2 dan eselon 3 ini adalah strategis gitu ya, sifatnya strategis, kinerja strategis, level strategis gitu, bukan lagi level aktivitas ataupun level support. Baik, sekian dulu video saya kali ini. Mungkin ada yang ingin berkenan membantu saya untuk memberikan tambahan informasi ataukah mengkritisi statement-statement saya sangat terbuka, utamanya untuk menentukan PK ini ya, PK eselon 2, eselon 3. Nanti kalau udah itu selesai, udah clear, cascadingnya gampang untuk membreakdown ke bawahnya, sangat, saya pikir tidak terlalu banyak masalah lah ya. Yang penting kita tahu dulu, kita sepakati bersama dulu bahwa indikator eselon 2, eselon 3, kalau saya pikir harus bersifat outcome, sedangkan indikator program kegiatan itu boleh bersifat output, karena itu adalah rangkaian dari kegiatan, rangkaian kumpulan aktivitas, itu rangkaian kegiatan aktivitas. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di daerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.